Matius 10 ayat 39. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Firman Tuhan bilang, barang siapa mempertahankan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa kehilangan nyawanya karena Yesus, ia akan memperolehnya. Nah, ini prinsip adalah prinsip yang luar biasa. Ketika kita lakukan prinsip ini di dalam hidup kita, di dalam pelayanan kita, di dalam rumah tangga kita, akan banyak hal-hal yang luar biasa yang kita lihat. Tapi Bapak Ibu, prinsip ini gak bisa dibicarakan dengan orang dunia. Orang dunia bilang bodoh kau, mau tuh kau. Saya pernah bawa topik ini di radio, saya baru cerita sebentar langsung ada SMS masuk. Bodoh kali kau, kapanpun kalau hak itu harus dipertahankan, katanya. Betul. Kalau orang dunia bilang hak itu memang harus dipertahankan. Tapi ingat, kalau ada sesuatu hak yang harus kita lepaskan, maksudnya karena Tuhan. Ingat ini, kata kuncinya karena Tuhan. Jangan nanti saudara udah punya hak, saudara gak maulah. Saya gak mau, saya mau serahkan hak. Padahal itu hak saudara, ambil aja. Tapi kalau ada sesuatu karena hak itu kita bertengkar, nah lepaskanlah itu karena Tuhan. Ya, jadi kira-kira apa arti nyawa? Bapak Ibu, nyawa itu artinya sesuatu yang paling berharga, betul? Apa yang paling berharga dalam hidup hari ini? Nyawa, kan? Gak ada gunanya kalau kita gak punya nyawa. Nah, Yesus bilang, barang siapa mempertahankan sesuatu yang berharga dalam hidupnya, dia akan kehilangan itu. Dan barang siapa kehilangan sesuatu yang berharga dalam hidupnya karena Tuhan, ingat, karena Tuhan, dia akan memperolehnya. Hari ini saya nggak tahu apa yang berharga di dalam hidup Bapak Ibu. Ada orang-orang yang berharga dalam hidupnya itu adalah rumah tangganya. Ada orang-orang yang berharga dalam hidupnya itu adalah uangnya. Ada orang yang berharga dalam hidupnya itu ladangnya. Ada orang yang berharga dalam hidupnya usahanya. Ada orang yang berharga dalam hidupnya anaknya. Bahkan ada orang yang merasa berharga dalam hidupnya itu pelayanannya. Tapi dengar baik-baik, ketika kita mempertahankan semuanya itu, kita akan kehilangan, kata Yesus. Tapi kalau kita mau kehilangan itu karena Tuhan, dia akan memperolehnya. Bapak Ibu, ketika kita belajar prinsip ini, ingat yang pertama kita itu adalah budak. Hamba itu kalau dulu bahasa kasarnya itu budak. Budak itu cuma satu tujuan hidupnya, itu mengabdi kepada tuannya, mengabdi kepada majikannya. Dulu budak itu gak punya hak. Dulu budak itu dijual, dipajak, dijual. Ada jual kelinci, ada jual anjing, ada jual sayur. Dan terakhir di blok lain ada jual budak. Semua dijual. Ayo budak. Siapa yang mau beli budak? Ayo budak. Dan dulu budak itu ada 3 jenis. Jenis yang pertama itu budak yang paling mahal. Dia masih kuat, gagah, bisa jadi bodyguard. Yang kedua udah 40 tahunan ke atas lah. Dia tapi masih bisa kerjalah, belanja, siram-siram kebun, masih bisa. Tapi ada satu jenis budak yang ketiga. Dia udah tua, udah gak laku, udah gak bisa apa-apa lagi. Itu kerjanya cuma basuh kaki. Jadi dulu di pasar itu dijual budak-budak itu. Dan dulu kalau ada majikan, berapa budaknya ini? 1 juta. Dia udah beli budak itu. Budak itu sudah menjadi hak majikan itu. Dan budak itu tidak punya hak apapun lagi. Haknya cuma satu, mengabdi kepada tuannya. Waktu tuannya itu bawa dia pulang, di tengah jalan mau ditendangi, mau disepak, mau dipukul. Waktu kita lihat, ini tuan kurang ajar kali. Nggak bisa kita seperti itu. Kenapa? Karena dia sudah dibeli. Kita nggak bisa lapor. Dulu belum ada Komnas HAM, belum ada. Itulah dulu, kalau budak udah dibeli, udah dijual, nggak punya hak apa-apa lagi. Kita ini semuanya sama-sama budak. Tuhan kita itu Tuhan. Jadi tujuan hidup kita itu adalah mengabdi kepada Tuhan. Kita sama-sama budak, cuma beda blok. Ketika kita tahu ini, kita itu hidupnya akan jauh lebih enak. Waktu ada sesuatu yang mungkin gak enak perasaan kita, iya ya, aku cuma budak. Nah, kita akan damai sejahtera. Dan yang kedua,
Kita itu diumpamakan seperti apa? Nah, keset. Keset untuk diijak dan menerima kotoran orang lain. Tahu kamu keset? Keset kaki? Tahu. Hampir di setiap rumah kita ada keset kaki ya. Biasanya kita kalau beli keset kaki itu, di keset kaki itu ada tulisan apa? Welcome. Ya kan? Welcome. Apa artinya? Bahasa artinya selamat datang. Tapi itu artinya sebenarnya silahkan injak-injak saya. Itu artinya welcome. Nah, waktu Bapak Ibu pergi ke pasar, nak, entah sitik keset ena, siapa ena si mejilena nah. Oh, mergakel bibi, labodalin ta. Lah, si mejilek. Udah kita bawa itu keset mahal sekali, paling bagus, kita bawa ke rumah. Nah, sampai kita di rumah, itu keset saking bagusnya kita taruh di dinding, kita bangun. Gitu? Enggak. Kalau keset itu bisa bicara, aduh salah, tempatku bukan di sini, tempatku di sana. Mungkin atau karena keset itu terlalu mahal. Ini mahal sekali. Oh, ditaruh di depan pintu. Tapi waktu kita mau mahal sekali, langkahinlah. Gitu? Enggak. Kenapa? Karena keset bukan itu fungsinya. Keset itu fungsinya dipijak. Dan setelah dipijak, ditinggalin kotoran. Dan setelah itu, pergi. Nah, itulah hidup kita. Posisi keset ini itu sudah pernah diambil oleh Yesus. Itu yang saya bilang tadi, kalau dulu ada 3 jenis budak, ada 1 jenis budak yang gak laku-laku, kerjanya itu jadi keset. Dulu setiap orang masuk ke rumah orang Yahudi itu kakinya harus dielap. Dielap. Kenapa Yesus begitu dimuliakan? Karena dia menyerahkan sesuatu yang berharga dalam hidupnya. Satu kali Abraham Tuhan kasih janji. Waktu itu Abraham sudah tua. Tuhan bilang sama Abraham, Abraham, keturunanmu itu akan seperti bintang di langit. Dan engkau akan jadi bapak banyak bangsa. Amin Tuhan. Dan waktu itu Abraham sudah tua dan tidak ada satu pun anaknya, belum punya anak dia waktu itu. Tapi Abraham terus percaya, iya, kalau Tuhan berjanji tidak akan pernah bohong. Dia berjalan menunggu janji Tuhan. Hari demi hari dia lalui tanpa melihat satu apapun. Sampai akhirnya 25 tahun. 25 tahun itu adalah proses yang panjang. Waktu dia jalani 25 tahun itu berat. Hal yang dia lihat bukan semakin baik. Tuhan bilang, aku akan memberikan anak kepadamu. Tapi 25 tahun dia lalui waktu dia lihat istrinya Sarah. Bukannya makin cantik tapi makin tua. Makin keriput. Makin gak mungkin melahirkan. Mungkin waktu itu kalau ada dokter, dia bawa dokter ke dokter duanya. Dokter gimana ini? Mungkin dokter waktu itu bilang, udah gak mungkin Bapak Abraham. Mungkin waktu itu kalau ada dokter mungkin vonis dia udah gak mungkin. Tapi dia tetap berjalan dalam perjanjian bersama Tuhan. Sampai akhirnya 25 tahun Sarah melahirkan. Sarah melahirkan itu umur 90 tahun. Wih. Saudara pernah lihat nenek-nenek hamil 70 tahun? Mungkin kalau kita lihat, itu masuk seputar Indonesia. Tapi itulah yang dialami Sarah. 25 tahun Abraham menanti anaknya Ishak. Dan akhirnya Tuhan beri. Saudara tahu bagaimana perasaan seorang bapak umurnya yang udah 100 tahun nunggu seorang anak yang dinanti-nanti 25 tahun. Itu sayangnya bukan main. Mungkin waktu itu Abraham menghabiskan banyak waktu dengan anaknya yang dia kasihi. Bisa saya bilang itulah nyawa Abraham waktu itu. Ishaklah nyawa Abraham waktu itu. Kenapa? Karena dia begitu mendapat Ishak sangat sulit. Dia bisa bilang itu merupakan satu mujizat yang luar biasa bagi Abraham waktu itu. Tapi satu kali waktu Ishak beranjak dewasa, ada suara Tuhan bilang sama Abraham, Abraham, bawa anakmu ke Gunung Moria dan persembahkan dia di sana. Saudara, kalau saudara dapat suara seperti itu gimana kira-kira? Mungkin kalau kita yang ngalamin, dalam nama Yesus. Ini suara bukan suara Tuhan, ini suara hantu dalam nama Yesus. Tapi waktu itu Abraham gak seperti itu. Pagi-pagi dia bangun, dia bawa anaknya ke Bukit Moria.
Dia bawa anaknya Ishak, ayo anakku, kita ke Bukit Moria. Dan waktu itu bapaknya angkat Ishak dan taruh di mezbah. Untunglah waktu itu Ishak gak ngelawan. Untunglah waktu itu Ishak bilang, apa? Saya korbannya. Saudara bisa bayangkan kalau waktu itu Ishak ngelawan sama bapaknya. Enggak mau aku, lari. Lalu Abraham kejar lagi. Itu firman Tuhan, Alkitab kita tambah tebal. Kejadian 22 itu tambah lagi. Lalu Abraham mengejar Ishak, lalu Ishak lari lagi. Abraham, tambah segini lah Alkitab kita. Tapi enggak, waktu itu Ishak taat. Dia mau. Dan bapaknya juga Abraham waktu itu mengambil pisau. Dia mau bunuh anaknya Ishak. Saudara, waktu itu belum ada pisau besi seperti sekarang. Enggak, dulu itu zaman batu. Pisaunya juga masih pakai batu. Saya percaya waktu Abraham mau bunuh anaknya Ishak, itu dia udah mikir, apanya yang aku harus pukul ini. Dan sekali pukul, ini anak ini harus mati. Waktu itu dia tarik sekuat tenaga. Dan waktu dia mau pukul, dia udah mikir, yang mana aku mau hancurkan. Dia nggak akan sampai hati bunuh anaknya berulang-ulang kali. Misalnya kecelup nggak mati kan, kecelup, aduh, nggak sampai hati. Dia pasti akan angkat dengan sekuat tenaga. Dan dia udah mulai mikir apanya akan pukul. Dan saat dia mau pukul, malaikat bilang, jangan Abraham, jangan. Dan apa yang terjadi waktu itu? Waktu Abraham mau pukul, Abraham mau serahkan nyawanya, sesuatu yang berharga bagi dia, si Ishak. Dia mau serahkan sama Tuhan. Malaikat bilang, jangan Abraham, aku udah lihat hatimu. Dan waktu itu, apakah Ishak akhirnya mati? Tidak. Dan waktu itu, waktu dia tidak jadi, Tuhan sudah sediakan ada domba yang sangkut-sangkut di semak belukar. Dan akhirnya itu yang mereka bakar. Itulah pertama kali ada kalimat waktu Abraham menyerahkan haknya. Di situ ada kalimat Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Waktu Abraham menyerahkan haknya karena Tuhan. Kira-kira saya mau tanya Bapak Ibu, ada nggak untungnya kalau Ishak ini mati sama Tuhan? Nggak ada. Tuhan nggak perlu Ishak. Tuhan hanya mau melihat hati Abraham. Apakah dia mau menyerahkan sesuatu yang berharga dalam hidupnya karena aku, kata Tuhan. Dan dia mau. Akhirnya waktu dia serahkan, apakah dia kehilangan Ishak? Tidak. Malahan dia mendapat domba. Tuhan menyediakan. Tuhan menjadi Jehovah Jireh dalam hidup Abraham. Bapak Ibu, hari ini kalau kita mau mengalami hal-hal yang sama seperti Abraham alamin, kita mau mengalami Jehovah Jireh dalam hidup kita, kita mau mengalami Tuhan yang mencukupkan dalam keluarga kita, serahkanlah sesuatu yang berharga karena Tuhan. Maka Tuhan akan menjadi Jehovah Jireh dalam kehidupan kita. Ingat baik-baik, ketika kita semakin kita mempertahankan sesuatu yang berharga dalam hidup kita, maka itu akan semakin kehilangan. Hari ini kalau kita mau mengalami Jehovah Jireh, serahkan semua sesuatu yang berharga. Ketika kita mau menyerahkan sesuatu yang berharga dalam kehidupan kita karena Tuhan, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada kita. Ada beberapa hal yang sering sekali membuat kita marah. Ada beberapa hal yang sering sekali membuat kita kecewa karena kita tidak menyerahkan hak kita. Hak-hak apa aja itu? Hak untuk dihargai. Bapak Ibu, kalau kita nggak dihargai, kira-kira marah nggak? Marah. Jujur marah. Saya juga kalau nggak dihargai marah. Itulah penyebabnya kenapa kita sering sekali marah. Kenapa kita sering sekali kecewa? Karena kita merasa kita tidak dihargai. Istriku gak menghargai aku. Suamiku gak menghargai aku. Anak-anakku gak menghargai aku. Orang tuaku gak menghargai aku. Itu yang sering sekali membuat kita marah, kecewa, tersinggung, pahit. Hari ini maukah kita serahkan hak kita untuk dihargai karena Tuhan? Belajarlah untuk selalu menghargai orang, tapi jangan menuntut untuk dihargai orang.
Satu kali ada satu sekolah, dia mau buat satu perayaan Paskah besar-besaran di sekolahnya. Dan dia juga mengundang sekolah-sekolah SMA yang lain dari seluruh Tanah Karo. Jadi mereka undang datang ke sekolah mereka. Mereka sudah persiapkan semua dengan baik. Mereka siapkan tempat duduk di lapangan, mereka siapkan tenda, mereka siapkan musik full band di sana. Dan waktu itu saya diundang sebagai pembicara di situ. Di hatiku ada perasaan, oh, aku pembicara. Nanti waktu aku datang, aku pasti akan dihargai. Di hatiku nanti aku datang, aku pasti disambut. Oh, shalom om, ayo dibawa ke depan, duduk di depan. Oh, mungkin akan dikasih aqua, ini minumnya om. Karena itu sering saya alami. Wow, di hatiku nanti pasti seperti itu. Saudara tahu, waktu saya datang sudah mulai acara. Yang menyambut saya juga, ayo bang, silakan duduk. Nggak disambut baik. Dan nggak diantar ke tempat duduk di mana saya harus duduk. Saya lihat banyak orang, saya bingung mau duduk di mana, mau duduk di depan, malu, nggak ada yang ngantar. Ya udahlah, duduk di belakang. Waktu itu saya duduk di belakang. Tapi di hatiku, orang ini nggak menghargai aku. Aku ini pembicara loh. Pemimpin pujiannya bilang, oh, saudara senang. Kita berdoa. Mari saya undang Bapak Kepala Sekolah untuk berdoa. Datang kepala sekolahnya berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa. Tuhan, sebentar kami mau dengar firman Tuhan. Tapi hamba-Mu belum datang Tuhan. Tibakanlah dia di tempat ini dengan selamat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Waktu aku dengar itu, hamba, kau kira ini aku siapa? Aku yang kuat hari ini. Waktu itu, waktu berdoa aku bergumul. Aku betul-betul merasa tidak dihargai. Dan waktu aku bergumul dengan Tuhan, aku gak dihargai Tuhan. Tuhan mulai kasih penglihatan, well Come, keset, Krispus kamu itu keset, nggak perlu dihargai, tugasmu itu hanya diinjak-injak dan nggak perlu dihargai. Waktu keset itu melintah, itu damai sejahtera lah, damai ya. Waktu aku duduk di belakang, damai. Ternyata orang bilang, itu pembicaranya udah datang, itunya. Oh iya udah. Kepala sekolahnya juga udah mulai gimana gitu kan. Dan waktu itu saya udah damai dan kami melayani Tuhan waktu itu. Dan Tuhan bela kami waktu itu. Tuhan lawat semuanya anak sekolah. Waktu itu saya bawa tentang topik hati Bapa. Dan waktu panggil altar kor ke depan, saya juga gak merasa Tuhan bisa bekerja sedahsyat itu. Mereka maju, mereka histeris sampai guru-gurunya bingung. Kok bisa gini? Dan waktu itu saya juga bingung. Itulah pekerjaan Tuhan. Tuhan lawat dahsyat semuanya, Tuhan pulihkan. Dan waktu itu pulang, saya disalami kepala sekolah. Luar biasa, langsung dikasih minum. Tadi kamu gak hargai saya. Dikasih minum, luar biasa. Belum pernah ada pelayanan sedahsyat ini. Tuhan memberkati kalian semua ya. Iya. Saudara-saudara, mungkin kita punya pengalaman gak dihargai. Tapi ketika kita gak dihargain orang, di hati kita bilang, aku hanya keset. Itu gak akan membuat kita kecewa. Itu gak akan membuat kita tersinggung. Itu malah akan membuat kita semakin hari semakin diberkati Tuhan. Dan Tuhan itu sepertinya suka sekali mengajar saya untuk ini, belajar untuk gak dihargai. Sering sekali, saya punya pengalaman sering sekali dalam pelayanan-pelayanan dimanapun sering sekali gak dihargai. Tapi ketika saya belajar keset, itu udah gak menjadi masalah lagi buat saya. Waktu saudara melayani, nanti kamu tidurnya di sini ya, di gereja ya, di tikar ya, iya siap. Udah biasa. Udahlah, aku cuma keset. Yesus aja yang begitu luar biasa, dia gak pernah nuntut dihargain. Apalagi kira-kira hak-hak yang sering sekali kita pertahankan. Hak untuk memiliki. Satu kali ada seorang pendeta, dia belanja ke mall. Waktu dia belanja ke mall, pulang dari mall, dia dicopet, dirampok orang. Pencopetnya itu bilang, nyawa atau uang? Dia bilang, udah. Saya kasih semuanya. Sini. Minta jam kamu, dia kasih jamnya. Minta handphone kamu, dia kasih. Dompet kamu, dia kasih. Apalagi cepat, udah cuma itu. Pencopetnya langsung lari. Pendeta ini tiba-tiba waktu dia rogoh kantong,
masih ada ternyata sisa belanja. Dia bilang sama pencopet, pencopet sini dulu. Itu pencopetnya lihat, apa? Sini, jangan buru-buru, masih ada ini. Pencopetnya datang lagi. Kenapa? Ini tadi, itu makanya kamu mencopet jangan buru-buru. Ini tadi ada uang belanja sisa sedikit. Nih, buat kamu semua, udah habis semua. Pencopetnya bilang, wah, seumur-umur saya mencopet belum ada korban sebaik Bapak. Kenapa Bapak kasih? Iya, yang kamu copet itu semua bukan punya aku. Lalu punya siapa? Punya Tuhan Yesus. Hah? Punya Tuhan Yesus? Kalau gitu nggak jadilah, katanya. Dipulangkannya. Pencopet juga tahu, punya Tuhan Yesus jangan diganggu lah. Hak untuk memiliki. Mungkin saudara punya sesuatu yang hari ini sedang kita pertahankan. Mungkin itu seharusnya milik kita. Tapi seluruh hidup kita milik Yesus sepenuhnya. Kita mau serahkan karena Yesus. Apalagi hak membalas. Kira-kira membalas itu haknya siapa? Haknya Tuhan. Kalau iblis punya standar gini, kalau dia buat jahat sama kita, kita buat lebih jahat. Kalau manusia prinsipnya, kalau kau buat baik sama aku baik sama kau. Kalau kau jahat sama aku jahat sama kau. Aku bisa lebih jahat lagi malah. Tapi kalau prinsip firman Tuhan, kalau kau lakukan yang jahat, balas dengan yang baik. Jadi firman Tuhan bilang apa? Kalau orang tampar pipi kirimu apa? Kasih pipi kananmu. Tapi banyak orang sekarang udah menyalahkan prinsip ini. Kenapa kalian berantem? Bukankah firman Tuhan bilang kalau ditampar pipi kirimu kasih pipi kanan? Iya, itu sudah kulakukan. Waktu ditamparnya pipi kiriku, ku kasih pipi kananku. Tamparnya lagi, nggak ada lagi yang mau kasihlah ini, kata. Jadi hari ini Bapak Ibu, supaya kita bisa mengalami apa yang Tuhan alamin, marilah kita sama-sama belajar menyerahkan hak. Hak apa lagi? Hak-hak lainnya. Hak mungkin untuk bicara, ya kan? Apalagi orang Batak Tapanuli, Batak Karo, itu hak untuk berbicara itu penting sekali. Gua andai kerja iya murde, mejin. Padahal bagusnya kerja itu, kenapa? Karena tadi nggak dikasih mic sama dia untuk bicara. Banyak kejadian seperti itu. Padahal pestanya bagus, gua kerjanya iya mejin, murde. Ternyata waktu mama nak laku suruh nang rana. Penting sekali rasanya itu hak untuk berbicara. Hari ini semua hak-hak ini sebenarnya hak itu bagian kita. Tapi maukah hari ini kita serahkan semuanya hak-hak itu karena Tuhan? Yesus itu menyerahkan haknya. Dia mulai dari lahir, dia seorang raja. Seharusnya dia lahir di istana. Gak apa-apalah, aku serahkan hakku. Aku lahir di kandang domba. Udah gitu gak cukup. Waktu dia beranjak dewasa, dia seharusnya anak raja yang disanjung-sanjung, tapi dia dihina. Labo kina si barenda Yesus, si anak-anak haram. Ini anak haram itu kan yang dialami Yesus. Muda juga dia dihina. Dan setelah itu dia disalibkan. Setelah dia mati, kuburnya juga pinjam-pinjam. Dia punya hak, punya kuburan sendiri, tapi dia rela melepaskan haknya semuanya. Ini yang Yesus katakan. Kita sama-sama baca di dalam Matius 20 ayat 26 dan 27. Kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Tidaklah demikian di antara hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Jadi saudara mau besar? Mau? Saudara mau besar? Mau jadi terkemuka? Jadi hamba, jadi pelayan. Anda hanya berhak untuk memimpin sampai batas Anda bersedia melayani. Kenapa Tuhan bisa menjadi pemimpin yang terkemuka sampai hari ini? Karena dia adalah pemimpin yang melayani. Itu yang saya bilang tadi, dia mengambil rupa seorang budak. Budak aja udah rendah, tapi dia mengambil budak kastanya yang paling rendah, yang kerjanya itu cuma basuh kaki, elap kaki. Bapak Ibu, zaman dahulu belum ada mobil Kijang Innova, belum ada Mercedes Benz.
Yang ada dulu unta, keledai, mereka naik. Dulu belum ada sepatu seperti ini, tutup semua. Dulu sepatunya mungkin tali-tali yang bolong-bolong itu, kayak karfil itu. Mungkin dulu ada yang gak pakai sepatu malah. Itulah mereka jalan dari padang gurun. Dan dulu belum ada knalpot. Knalpotnya itu langsung kotoran keledai itu, kotoran unta. Mungkin itu mereka pijak, mungkin itu yang kena di kaki mereka. Dan waktu mereka masuk ke rumah, itu semuanya kaki harus dicuci oleh budak yang paling hina itu. Nggak ada budak gini sambil cuci, nggak ada. Itulah dia cuci dengan segenap hati. Kalau nggak bersih, yang kakinya dicuci itu berhak nunjang dia. Kamu ini kerja aja nggak becus. Dan setelah semuanya dicuci bersih, nggak ada pernah Tuhan yang bilang, terima kasih ya, nggak ada. Itulah kerjaan budak waktu itu. Dia basuh kakinya, dia cuci. Itulah kenapa sebabnya waktu Yesus mulai basuh kaki murid-muridnya, itu murid-muridnya semuanya terkejut. Murid-muridnya menangis karena mereka tahu yang dilakukan Yesus itu adalah satu pekerjaan yang paling hina. Tapi Yesus bilang, aku mau basuh kaki kalian. Dan Yesus melayani, sehingga Yesus menjadi besar, sehingga Yesus menjadi terkemuka. Barang siapa yang mempertahankan haknya akan kehilangan haknya. Tapi barang siapa menyerahkan nyawanya karena Yesus, dia akan memperolehnya. Hari ini Bapak Ibu, setelah pulang dari sini nanti atau kapanpun, waktu mungkin marah kita kan, kecewa kita, aduh kenapa aku marah ya, kenapa aku kecewa ya, hak apa yang aku pertahankan ya. Jangan-jangan ada hak untuk bicara, ada hak untuk memiliki, jangan-jangan ada hak untuk dihargai. Dan waktu kalian nemu, iya ya aku hari ini nuntut hak untuk dihargai, makanya aku kecewa. Tuhan ampuni aku, Tuhan ampuni aku. Kita akan menjadi besar, kita akan menjadi terkemuka. Itu kuncinya. Jadi kita sama-sama belajar firman Tuhan ini. Barang siapa mempertahankan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Barang siapa yang kehilangan nyawanya karena Tuhan. Hari ini apapun yang sesuatu yang berharga dalam hidup kita, waktu kita mau serahkan itu semuanya karena Tuhan, saudara gak akan kehilangan itu. Tapi saudara akan mendapat sesuatu yang lebih dahsyat lagi daripada Tuhan. Amin. Amin. Bilang kiri kanan, ayo teman, kita tetap jadi hamba. Saudara, kalau kita udah jadi hamba, prinsipnya gini, kenapa orang bisa jatuh? Misalnya saya jatuh, kenapa saya bisa jatuh? Karena saya berdiri, iya kan? Coba dari tadi saya tidur tiarap, bisa gak saya jatuh? Gak bisa. Nah, bilang kiri kanan, supaya kamu gak jatuh, gak sakit hati, gak marah, tiarap. Bilang. Iya. Kalau kita udah tiarap, mau diijak orang, mau diapain orang, kita gak akan sakit hati. Kalau kita udah jadi hamba, mau gimana omongan orang, gak apa-apa, aku ini hamba, aku ini hakku cuma satu, gak punya hak, itu aja hakku. Tapi waktu kita berdiri, jadi pemilik, jadi tuan, itulah yang seringkali kita jatuh kan, sikit-sikit sakit hati, sikit-sikit tersinggung, sikit-sikit kecewa, karena kita masih berdiri. Makanya kita belajar tiarap. Bilang kiri kanan, ayo belajar tiarap. Nggak enak. Tapi ketika kita mau tiarap, itu banyak sekali masalah yang bisa selesai. Banyak sekali hal-hal yang seharusnya nggak kita alamin, itu tidak kita alamin lagi. Ketika kita punya hati sebagai hamba.